Jadi saya akan jawab secara umum. Mudah-mudahan nanti nggak perlu ada lagi yang tanya-tanya lagi sudah. Karena ini kalau tidak ini ya rasa penasaran bisa menimbul suuzon. Ustadz ikut demo gak? Kayaknya sih enggak lah. Berarti antum bukan Islam. Masya Allah ya. Saya bilang dari tadi pagi ini orang Islam di Indonesia terkesan kayak galak-galak gitu ya. Bahkan Ustadz memending jawaban pun bisa disuozonin gitu lah. Jangan-jangan sudah nggak gemar lagi minum madu tapi hobi makan tawon yang begini gitu ya. Madunya nggak diminum, tawon yang dimakan jadi galak-galak. Iya. Sekali lagi demi Allah, saya Muhammad Subhan bin Umar Abu Bakar Bawazir mengatakan dengan tegas bahwa marah ketika melihat Quran ini dihina, ini sudah bisa menjadi bagian dari iman. Karena kalau kita nggak marah, kita nggak beriman. Agama dihina, Quran dihina oleh orang yang nggak paham Quran. Jujur, kejadian seperti ini sudah terjadi bukan hanya 2016. Sejak diutusnya manusia paling mulia di atas jagat raya ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran sudah dihina sejak zaman Nabi. Dan itu bukan hal yang mengherankan. Kenapa? Karena yang menghina ini orang kafir yang nggak paham Quran. Lihatlah bagaimana sikap Nabi ketika Quran dihina. Ini Allah kabarkan dalam Quran di sekian banyak ayat. Sehingga berbeda firqah, berbeda manhaj, berbeda mazhab. Tapi satu pemahaman kita, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepakat tidak perlu contoh lain kecuali beliau. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa semua telah beliau sampaikan. Bahkan sahabat menyaksikan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'. Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Betul. Cuma Islam agama yang mengajarkan kalau masuk WC kaki kiri baru kaki kanan, keluar kanan dulu baru kiri. Cuma Islam yang mengajarkan kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minal khubsi wal khaba'is, keluar gufronaka. Cuma di Islam doang kita nggak boleh menghadap membelakangi kiblat ketika buang hajat, betul? Agama lain nggak ketemu. Kalau buang hajat diajarkan, apalagi bicara jihad. Ini fenomena di masyarakat sekarang, banyak orang mengatasnamakan jihad. Demonstrasi adalah jihad. Anda berlindung kepada Allah. Seandainya salah dalam pemahaman. Tetapi sampai detik ini tidak pernah mendengar kalimat demonstrasi bagian dari kalimat Islam. Kenapa kita berbangga dengan istilah yang bukan istilah Islami? Kita nggak berbangga dengan bahasa nasihat untuk ulil amri. Sementara kalau sudah pakai bicara nasihat, tidak semua orang berhak untuk menasihati, kecuali orang yang berilmu. Manakala orang yang berilmu memberikan nasihat, tegaklah hukum. Allah bersumpah demi waktu, semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dialah orang yang memberikan nasihat dalam hal yang baik maupun hal kesabaran. Karena janji Allah, wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah akan janjikan kepada kita seorang pemimpin ketika kita bersabar. Lamma sabaru. Sehingga bagaimana membuat masyarakat ini tetap sabar? Membuat masyarakat ini tetap sabar. Bukan malah membuat keanarkisan yang bertambah-tambah, tidak. Kita nggak pengen seperti itu demi Allah. Makanya kalaupun besok terjadi banyak orang demo mengatasnamakan jihad demonstrasi karena turun ke jalan, saya menyikapinya adalah bukti bahwa marahnya rakyat. Nah, kalau sudah bicara marah, tidak ada hukum dalam hal ini. Jangankan rakyat yang marah pada pemerintah, ya, jangankan rakyat yang marah pada pemerintah ketika terzolimi, bahkan anak pun yang mungkin merasa terzolimi bisa marah sama ayahnya atau orang tuanya, dan dia membentak orang tuanya. Tidak dikatakan anak ini benar, tapi tidak dikatakan pula salah. Kenapa? Karena dilihat hukum sebab akibat. Apa yang membuat dia membentaknya, itu yang perlu dipelajari.
Sehingga ulama nggak nimbrung dalam hal ini mengiyakan sesuatu yang tidak islami. Harusnya mengistiqomahkan diri untuk menjadi orang-orang yang menasihati ulil amri. Tidak semua orang turun ke jalan. Karena khawatirnya ini jihad kita bak bumerang yang dilempar akan berbalik kepada yang melempar gitu. Seperti yang lampau kita lihat, banyak dipertontonkan dan kritikan dari orang-orang non-muslim bahwa berapa banyak orang-orang Islam ini yang ketika waktu Jumat berdemo, banyak yang nggak sholat Jumat. Ya, padahal saat ini kita nggak menyalahkan mereka yang turun ke jalan karena emosi. Orang emosi apapun bisa terjadi. Ini pemerintah lelet, lambat sekali. Sehingga tidak disalahkan kalau rakyat yang terbatas ilmunya seperti ini. Jadi, tapi kalau di mata Islam, apapun keadaannya di mata Islam, apapun keadaannya, tidak akan pernah ada satu ulama pun yang sahih yang menerima kalimat demonstrasi bagian dari sebuah jihad. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Karena kalau memang ini baik, demonstrasi adalah sebuah kebaikan, para sahabat sudah melakukan dan tidak ada yang melakukan ini. Tapi menasihati pemimpin sudah ada, bukan tidak. Kalaupun harus terjadi, paling tidak diredam. Jangan sampai kejahilan meliputi apa yang mereka lakukan. Sampai perempuan turun ke jalan, ya jangan. Sebanyak apapun perempuan turun ke jalan gak membuat gentar hati para laki gitu loh. Karena memang bukan di situ tempatnya jihad. Yang dikhawatirkan malah nanti selfie depan spanduk gitu loh. Ini kan berbahaya sekali. Ya, jangan. Tidak ada bahasa yang seperti itu. Jadi demi Allah, yuk mulai kita belajar bangga dengan apa yang di Islam. Karena Islam ajarkan semua. Bicara komplain sama kezoliman, ya Islam ajarkan, bukan tidak. Kezoliman terjadi zaman Rasul, kezoliman terjadi zaman sahabat, penindasan para sahabat, pembantaian para sahabat pernah terjadi, bukan tidak. Dan Islam agama yang mengajarkan kesempurnaan. Allah sendiri yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna sudah agama, dengan ayat ini sudah sempurna. Jadi kalau emang harus turun ke jalan menuju tempat untuk mengislah pemimpin, pemerintah dan lain sebagainya, kalau bisa orang yang berilmu. Atau kalau memang sudah terlanjur pada pengen turun, tolong berilmu. Jangan mempertontonkan hal yang sifatnya serampangan. Gitu ya. Karena tidak ada kebaikan dengan datang dengan cara yang diharamkan. Ya, jadi jangan pernah kita menghayalkan sesuatu yang baik datang dengan cara yang tidak baik. Tidak akan pernah datang sebuah kebaikan pun dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Makanya bismillah. Apapun yang terjadi di tanggal 4 nanti, saya hanya berwasiat buat diri saya dan antum sekalian, masyarakat dimanapun mendengar, berilmulah sebelum beramal. Supaya tidak keanarkisan ini menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahi, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kita inginkan, yang bangsa ini inginkan, yang seluruh masyarakat muslim di negeri ini inginkan, adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah ini tidak mungkin datang dengan cara yang Allah murkai. Ajmilu fit talab. Ayo, perbagus cara meminta. Allah janjikan kemuliaan. Apa janji Allah? Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Istiqomah dalam kesabaran, stabilkan iman. Allah janji pemimpin mulia akan datang ke negeri ini. Sisanya jangan cuma menghilangkan asap, matikan apinya. Karena penyebab kezaliman terjadi ketika Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Respek dalam dada musuh kita hilang karena kita yang menghilangkan. Apa kata Rasulullah? Yusikul umam an tada'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, la bal yawma idin antum katsir. Walakinnakum gutha' ka guthai sayd. Wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabbah minkum. Wa la yakdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang dikhawatirkan. Kalau cinta dunia sudah merebak di hati kita, kalau seorang guru sudah pengen dipandang pandai oleh muridnya, kalau seorang pahlawan pengen dipandang sebagai orang yang berjasa, kalau orang yang bersedekah sudah pengen dipandang sebagai dermawan, kalau orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim, orang yang baca Quran pengen dibilang qari, fantazir sa'ah, tunggu waktu kehancuran. Maka manage emosi kita esok hari. Lihat sababnya. Apa kata Rasulullah? Masanya sudah dekat. Dulu zaman Rasul belum terjadi, akan terjadi.
Orang di luar kalian akan menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Mudahnya orang Islam digiring ke meja makan. Satu orang bisa mewakili 100 orang. Lihat, satu orang kafir bisa bikin geger Indonesia, betul? Masya Allah. Terjadi. Nabi hanya menyimpulkan bahwa Allah ambil dari hati musuh kalian respect dari kalian. Sehingga adanya musuh membuat pelajaran buat kita. Oh iya, ternyata banyak orang Islam yang tidur selama ini. Dulu nggak ada yang ngehin tuh di Al-Maidah ada ayat 51, betul ya? Sekarang semuanya tahu ayat 51, betul lah. Dulu orang Islam nggak ada yang tahu tuh kalau namanya memilih pemimpin itu ada di Quran. Sekarang semua tahu, betul? Ini hikmah. Bukan berarti kita senang dengan ada orang yang seperti ini, kita nggak senang. Kita nggak pengen terulang. Makanya sebelum datang orang seperti ini Allah turunkan sama kita buat pelajaran. Yuk perdalam Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya mudah-mudahan dengan hikmah ini yang terjadi, apapun yang terjadi, ya, demi Allah, orang Islam pintar mengistimbatkan hukum. Apa hukum yang disimpulkan? Bahwa dengan ada kejadian ini Allah pengen kita lebih dekat dengan Quran. Supaya nggak ada lagi kasus yang berikutnya. Karena fitnah ini akan terus bergulir. Ya, orang-orang yang menginjak Quran akan makin banyak. Buat kita buktikan jangan sampai ada orang kafir menghina Quran kembali insyaallah. Ya, jadi semoga Allah berikan kemuliaan buat bangsa ini, buat negeri ini. Nasihat kami hanya satu, berilmulah sebelum beramal. Sehingga kesabaran bisa stabil, datang kemuliaannya akan datang insyaallah, ya. Setelah ini nggak ada yang bertanya lagi. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Puluhan pengunjuk rasa di depan kantor KPK terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Tezar, bagaimana kronologi insiden bentrokan di depan kantor KPK? Ya Veronica, sebelumnya saya akan menjelaskan situasi terkini depan gedung KPK ini. Meskipun terlihat di sini sudah mulai kondusif, namun massa masih tetap bertahan di sini. Begitupun pihak kepolisian yang juga masih terus bertahan di sini untuk berjaga-jaga. Ditakutkan ada serangan susulan begitu. Dan memang tadi kronologisnya sebenarnya ini awalnya demonstrasi ini berjalan dengan tertib dan juga dengan damai. Ini diawali dengan adanya gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau gerakan HMS, yang ini ada ratusan orang di depan gedung KPK. Ini dengan damai, mereka juga membawa alat musik, bernyanyi begitu. Dan ini juga hadir pula di tengah gerakan ini Rahmawati Soekarno Putri. Dan mereka menuntut, yang mereka tuntut adalah tuntaskan kasus-kasus besar yang tengah dihadapi oleh KPK, misalnya BLBI, kemudian juga Hambalang, kemudian juga kasus seperti Senturi yang diklaim merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Dan kemudian setelah itu, setelah ada gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera, kemudian disusul ada lagi kelompok massa lain, ini dari yang menamakan diri mereka sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, yang terdiri dari masyarakat luar Batang. Dan ini mereka menyusul datang kemudian ketika mereka ada GMS ini sedang menyanyikan lagu begitu, mereka tiba-tiba menggebrak perlindungan kepolisian. Dan ini kemudian diperingatkan oleh pihak kepolisian dengan tembakan ke udara begitu, tembakan air mata begitu. Dan kemudian ini memulai aksi kericuhan karena memang masyarakat menggebrak dengan sangat keras, dan kemudian mereka juga melempari ke arah pihak polisi ini batu, kemudian juga telur, dan juga tentunya kayu-kayu yang mereka bawa. Begitu. Ini juga kita bisa lihat di sini. Ini massa masih bertahan di belakang saya. Kemudian juga di sebelah sana pihak polisian dari Polda Metro
Polda Metro Jaya dan juga Brimob masih terus berjaga di sini. Mengingat bahwa dari kejadian ini ada 6 hingga 7 orang, kami belum dapat mengkonfirmasi ada 6 atau 7 orang ini yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan masa di sini masih berupaya untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk dapat membawa pulang kawan-kawan mereka langsung, jadi tidak perlu ditahan atau tidak perlu diinapkan begitu. Mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk melepaskan kawan-kawan mereka di sini. Veronica. Ya, Tezar, lantas adakah kemudian pimpinan KPK ataupun juga wakil dari Ketua KPK yang datang atau menemui mereka begitu? Ya Veronica, sebenarnya ini pimpinan KPK ini sudah menemui mereka atau perwakilan dari KPK di dalam gedung KPK. Tadi bahkan sebelum ricuh, ini dari Rahmawati Soekarno Putri juga sudah masuk ke dalam gedung KPK. Kemudian juga ketika menyusul adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Ini kami juga belum mengetahui apakah sebenarnya sudah ada dari gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang sudah diterima, karena memang yang memulai keributan adalah gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Dan berikut kami memiliki cuplikan dari gambar bentrokan yang terjadi beberapa waktu sebelum ini. Pak Polisi yang terpatik ya Pak Polisi. Udah. Ya. Demikian, Faye. Tezar, Anda masih bisa mendengar saya? Pertanyaan terakhir saya adalah setelah kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa bertemu dengan pimpinan KPK, apa kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya? Karena unjuk rasa masih tetap berlangsung begitu, Tezar. Ya, Faye, dapat kami luruskan kembali bahwa di sini ada 2 demonstrasi, Faye. Yang pertama adalah gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera ini yang sudah diterima oleh pimpinan KPK tadi. Salah satunya adalah ada putri dari Presiden pertama, Rahmawati Soekarno Putri, ini juga yang sudah masuk ke dalam gedung KPK. Dan sementara yang kedua, ini adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang hingga kini kami juga belum mengetahui apakah mereka sudah diterima oleh pimpinan KPK. Dan dari 2 kelompok masyarakat ini juga tentunya mereka memiliki tuntutan yang berbeda. Jika Aliansi Masyarakat Jakarta Utara ini menuntut bahwa KPK harus menuntaskan kasus-kasus besar yang dihadapi oleh KPK seperti BLBI, kemudian Senturi dan juga Hambalang. Mereka memiliki tuntutan yang berbeda. Ini adalah mereka menuntut agar penggusuran di beberapa wilayah pemukiman warga Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan ini tidak dilanjutkan, dan juga ini dapat mementingkan kemanusiaan dan juga rasa keadilan. Dan mereka juga menuntut bahwa Gubernur DKI Jakarta ini harus diusut dalam kasus lahan sumber waras, kemudian juga dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sementara ini memang dapat kami ceritakan bahwa di sini ini mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kawan-kawan mereka yang saat ini sedang diamankan untuk dimintai keterangan. Ada 6 hingga 7 orang dari pihak Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang tadi diketahui ini diawali dengan menyerang pihak kepolisian dengan melemparkan telur dan juga melemparkan kayu-kayu yang mereka bawa saat berdemonstrasi. Ya, Faye,
Sementara itu, memang di sini juga kepolisian dan juga massa masih terus berjaga di sini. Faye. Baik, terima kasih Tezar Aditya, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari reporter Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah dari gedung KPK Jakarta. Dan News Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Eksekusi terhadap ratusan bangunan liar yang berada di lahan milik PT KAI Daop 4 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Akibat kericuhan itu, 7 orang polisi dan sejumlah warga lainnya terluka. Bentrokan antara polisi dengan warga ini tidak terhindarkan saat warga menolak untuk digusur. Mereka berdalih penggusuran menyalahi aturan karena belum ada keputusan dari pengadilan. Kericuan mereda saat Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, datang ke lokasi. Akhirnya warga menyepakati 17 rumah yang belum dieksekusi akan dibongkar sendiri. Selain itu, warga yang terdampak penggusuran akan direlokasi ke rumah susun Kudu. Berdasar data PT KAI, setidaknya ada 130 bidang lahan di Kebonharjo yang dieksekusi. 17 bidang diantaranya sudah bersertifikat hak milik dan 12 bidang merupakan fasum. Saat eksekusi, sebanyak 1.750 personil TNI, Polri, Satpol PP, dan karyawan PT KAI dikerahkan. Eksekusi dilakukan untuk pembuatan jalur reaktivasi atau shortcut rel PT KAI dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas. Saya setelah ini akan ketemu sama Pak Lurah untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran. Pemerintah kota menyiapkan rusunawa di wilayah Kudu, ya. Yang mau masuk sana segera mendaftar Pak Lurah dan segera bisa ditempati pada minggu depan. Yang kasihan tuh yang SD-nya kan sedang jalan ujian. Kalau kayak gitu kan terganggu juga. Kok ya udah tegel menolak. Kasihan. Seluruhnya yang mengamankan kegiatan ini penertiban jaringan jalan reaktivasi kereta api dari Stasiun Tawang menuju ke pelabuhan. Ada 138 KK, namun yang kita tertibkan kurang lebih jumlahnya 70 yang tanpa sertifikat. Sedangkan yang bersertifikat masih tetap berdiri tegak seperti yang rekan-rekan lihat. Terima kasih. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri juga berarti semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan semua keputusan. Nah, demokrasi memiliki 11 buah prinsip. Prinsip yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Proses hukum yang wajar. Yang ke-9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, keberagaman sosial ekonomi politik. Dan yang terakhir, kerjasama dan mufakat. Lalu, ciri-cirinya adalah pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan penguatan terhadap
Berikut ini adalah beberapa negara demokrasi penuh. Norwegia, Islandia, Denmark, UK, Selandia Baru, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Uruguay. Dan ini adalah beberapa negara yang demokrasinya tidak sempurna. Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Brazil, Argentina, Lesotho, Ghana, Zambia, Mongolia. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada era Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1956, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin. Pada era Presiden Soeharto, hingga pada tahun 1998, Indonesia menggunakan demokrasi semu atau demokrasi Pancasila. Setelah era Soeharto berakhir, Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat itu. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja berbeda dengan karakteristik Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan yaitu pada tahun 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang terakhir, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Penyimpangan demokrasi di Indonesia. Orde Lama. Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, bentukan Penpres yang setingkat dengan undang-undang. MPRS mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR tanpa melalui pemilu. Orde Baru. Pemilihan umum yang kurang demokratis, kurangnya jaminan hak asasi manusia, dan pers tidak diberi kesempatan untuk memberikan informasi. Apa sih pentingnya demokrasi? Yang pertama adalah terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antara pejabat dengan pejabat dan pejabat dengan rakyat. Yang kedua adalah terhindarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya, sebab demokrasi anti kekerasan dan permasalahan diselesaikan secara damai. Yang ketiga adalah memberikan motivasi
kepada seluruh pejabat dan wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena semua merasa senang dan puas dan merasa lebih dihargai kedudukannya. Yang keempat, dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, semua warga merasa puas dan pendapat mereka tersalurkan. Yang kelima, menghilangkan rasa saling curiga-mencurigai di antara sesama pejabat atau pejabat dengan rakyat, sebab dengan demokrasi terbangun jiwa keterbukaan. Yang keenam, makin lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, sebab semua pegawai atau pejabat negara merasa bekerja dengan cepat. 7. Makin meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, sebab program-program pemerintah mendapat dukungan dari seluruh warga negara. Khilafah. Khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada Anda semua. Untuk apa kita hadir di sini? Apakah kita hadir untuk membuat kekacauan? Tidak. Apakah kita hadir membuat kerusuhan? Lihat, tidak mungkin kita membuat kekacauan sementara di kanan kita banyak terdapat ibu-ibu dan anak-anak. Benar? Apakah kita hadir di sini untuk membuat negeri ini semakin rusak? Tidak, saudara-saudaraku. Kita tegaskan sekali lagi, kita hadir di sini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Karena perkara ini adalah perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karena itu, bapak-bapak kepolisian tidak perlu takut, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Karena yang kita sampaikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Pertama, kita ingin ingatkan kepada umat Islam. Sekali lagi kita ingin ingatkan kepada umat Islam bahwa haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Takbir. Dan keharaman ini sesungguhnya bukan karena kebencian, bukan karena kemaslahatan, tapi keharaman ini karena Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan untuk memilih pemimpin kafir. Takbir. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sama sekali tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz lan. Ini adalah memperkuat, yang artinya takbid selama-lamanya, bahwa Allah tidak menginginkan ada sesuatu yang menguasai orang-orang mukmin. Dan saya ingin tanya, kalau
kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang kafir, berarti orang-orang kafir akan menguasai kaum mukminin. Karena kepemimpinan inilah merupakan alat yang paling efektif. Kepemimpinan inilah alat yang paling nyata untuk mengatur umat Islam, untuk menguasai umat Islam. Benar? Benar. Maka lihatlah, ketika ada di sebuah negeri entah berantah, di mana di negeri itu pemimpinnya adalah orang kafir, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Pertama, jelas dia tidak akan menerapkan syariat Islam. Bagaimana mungkin orang kafir akan menerapkan syariat Islam sementara dia tidak beriman kepada syariat Islam? Benar? Yang kedua, ada pemimpin antah berantah yang dia itu adalah orang kafir. Apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan masjid-masjid dengan alasan pembangunan gedung. Bayangkan, masjid dihancurkan untuk alasan pembangunan gedung. Apalagi yang dia lakukan? Dia mengganti pejabat-pejabat dengan pejabat yang kafir dengan alasan lelang jabatan. Ini artinya pemimpinan itu sangat berpengaruh. Apa juga yang dia lakukan? Dia mengganti kepala-kepala sekolah yang muslim dengan kepala sekolah yang kafir dengan alasan lelang jabatan. Tidak hanya itu, apa yang dia lakukan? Dia melarang syiar-syiar Islam. Dia melarang umat Islam melaksanakan takbir di hari raya, di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal takbir ini merupakan syiar Islam. Takbir! Tidak hanya itu, dia juga melarang umat Islam untuk menyembelih kurban di tempat-tempat terbuka. Padahal ini sudah dilakukan oleh umat Islam sebelum Jakarta ini ada. Allahu Akbar. Sudah ratusan tahun umat Islam yang namanya menyembelih kurban karena ini syiar dilakukan di tempat-tempat terbuka. Takbir. Tidak hanya itu, dia mendukung legalisasi pelacuran. Dia mendukung legalisasi pelacuran. Apakah pemimpin ini yang akan Anda pilih? Ini di negeri antah berantah. Dia juga mendukung pelaksanaan Miss World yang ditolak oleh umat Islam. Bahkan dia bangga bahwa Jakarta akan menjadi tempat pelaksanaan Miss World. Inilah ketika orang kafir menguasai umat Islam. Takbir. Tidak hanya itu, dia mendukung penghapusan kolom agama. Sehingga nanti kalau ada yang kita temukan mayit di tengah jalan, kemudian tidak ada kolom agamanya, kita jadi bingung, ini disolatkan atau diapakan? Tidak hanya itu, dia juga dengan bangga mengatakan boleh minum bir asal tidak mabok. Apakah Anda mau dipilih oleh pemimpin seperti itu? Bahkan dia melecehkan umat Islam dengan mengatakan lebih baik menjadi pemimpin kafir asal tidak korupsi. Sungguh ini pelecehan terhadap umat Islam. Pertama, ketika dia mengatakan lebih baik kafir, padahal jelas-jelas ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini ayat Allah, ini ayat Al-Quran. Apakah Anda berani menentang ayat Allah? Tidak. Apakah Anda berani menentang ayat Al-Quran? Tidak. Ini ayat Allah, saudara-saudaraku. Dia telah melecehkan umat Islam. Dia sedang mempropagandakan kepada umat Islam tidak apa-apa kafir asal tidak korupsi. Yang kedua, sesungguhnya dia melecehkan umat Islam dengan mengatakan bahwa asal
saudaraku. Inilah kenapa kita harus menolak pemimpin kafir, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa kum itu? Siapa kum itu? Apakah orang kafir? Kum itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia pemimpin kafir, bagaimana dia taat kepada Allah dan Rasulnya? Inilah dasar kita untuk bicara kebenaran. Kita tidak boleh diam, karena Allah akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Kenapa Anda diam ketika ada yang mengatakan tidak apa-apa pemimpin walaupun kafir? Kenapa Anda diam? Allah akan bertanya kepada Anda di yaumil akhir. Wahai para ulama, Allah akan bertanya kepada kalian. Wahai saudaraku, Allah akan bertanya kepada kalian. Kenapa kalian diam dengan ucapan yang benar-benar menyesatkan umat ini? Padahal ulama telah mengatakan, asakitu anil haqqa syaitanun akhras. Ini terakhir. Diam terhadap kebenaran, diam tidak mengungkapkan kebenaran adalah syaitan yang bisu. Maukah Anda menjadi syaitan? Tidak. Maukah Anda disebut syaitan bisu? Karena itu bergeraklah, bergeraklah. Katakan kepada rakyat, haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayolah kaum muslimin, bersediakah Anda sepulang dari sini Anda akan menyerukan kepada umat bahwa hukum pemimpin kafir itu adalah hukum pemimpin kafir itu adalah hukum pemimpin kafir itu adalah takbir, takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Negeri kita ni negeri demokrasi, ikut yang disebut-sebut. Satu daripada benda yang berlaku dalam negeri demokrasi lah, berhimpun ramai-ramai kerana menutup sesuatu benda yang dikehendaki oleh rakyat. Baling yang atau tempat yang masyhur ni kemiskinan kerana harga getah sekarang menurun. Saya ingat waktu Datuk Musa dulu, Datuk Musa Hitam, masa itu harga getah turun juga. Tapi beliau buat stockpile. Stockpile, dia beli, KJM beli getah. Beli dengan harga mahal, simpan. Lepas itu, bila harga getah dunia naik, dijual. Itu cara yang dibuat oleh seorang menteri zaman itu. Jadi benda ni dalam keadaan sekarang ni, adakah menteri yang ada di pejabat dalam portfolio perniagaan ni, adakah berfikir nak stockpile ataupun nak stop apa, Allah alam. Jadi saya minta rakyat Kedah, khasnya rakyat Baling, turun beramai-ramai sebut luah isi hati bahawa kami miskin kan harga getah begitu sekali murah. Jadi bukan saja di Bali, di seluruh Malaysia harga getah menurun. Jadi minta tunjuk pada seluruh dunia bahawa kami menderita sekarang ini. Sudahlah menderita menderita masalah baru ni kemarau, kami turun beramai-ramai semaya hajat, istisqa, minta hujan. Alhamdulillah, pagi semalam rumah saya hujan, pagi tadi hujan lagi. Alhamdulillah, hasil daripada kita semaya hajat juga kerana kehilangan keperterbangan kita. Dan waktu semaya hajat ni kita tengok laki-laki, perempuan, kecil, usaha, tua, muda yang beruniform ni tidak pernah tak faham dia. Jadi mudah-mudahan
dalam masa punya baling ni jangan tinggal sembahyang hajat. Ya, naik seorang jadi imam sembahyang hajat untuk akad bala kita, puncanya apa ni kerana kita. Ya, terima kasih banyak. Dan melaju menuju Indonesia baru, sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan, rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan, rakyat kita pasti akan menang. Bergerak dan melaju menuju Indonesia baru, sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan, rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan, rakyat kita pasti akan menang. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat kita pasti akan menang. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani.
di garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti.